Ijazah Jokowi itu nggak ada yang palsu. Yang palsu cuma apa? Yang palsu tuh memang ijazahnya nggak ada. Oh, nggak begitu dong, nggak begitu. Oh, nggak begitu dong, nggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Mungkin Anda sudah melihat tadi ada video di awal bagaimana bercandanya Mas Roy Suryo dengan Firdaus Owiwobo. Ini ya, Owiwobo itu memang saya melihat sekarang nih agak aneh. Jadi orang ini sering sekali melontarkan kata-kata yang kontroversial, bahkan bukan hanya kata-kata ya, kelakuannya saja itu kontroversial. Ya, tidak kontrover untung ya. Kalau kelakuan saya kan kontrover untung. Garing. Oke. Nah, ini agak waras nih Owiwobo nih sekarang nih berbicaranya. Dan ternyata ya kalau Termul itu memakai kewarasannya, pada akhirnya akan melihat ini adalah permasalahan hukum. Dalam pengertian hukumnya bermasalah begitu. Itu akan melihat demikian. Itulah yang kita saksikan dari Firdaus Owiwobo. Cuman dari tayangan tadi, kalau saya tidak lupa menampilkannya di awal ya, dan Anda tadi lihat di awal, ini seharusnya menjadi cerminan demokrasi di Indonesia itu seperti ini. Makanya saya katakan ya, Termul itu setermul-termulnya Termul, seharusnya Jokowi saat melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu jangan sampai dibela. Ya, karena pada akhirnya mereka sendiri yang kena getahnya itu. Pada akhirnya ini kan jadi nggak lucu ya. Orang nih seperti Mas Roy, misalkan Dr. Tifa itu dikenakan pasal-pasal yang bisa mengurung mereka sampai belasan tahun. Kan nggak lucu di negara demokrasi seperti ini. Ya, makanya saya jadi ada suka juga, senang juga begitu ya. Ternyata kita bisa belajar dari Termul nih dengan iklim demokrasi yang ya kalau mereka lagi waras ya kayak ginilah seperti yang akan kita saksikan begitu ya, atau ya tadi sudah ada saksikan. Nih supaya tidak lama-lama karena videonya panjang dan isinya sangat menarik, dan ini adalah video yang saya tunggu-tunggu untuk direaksi. Terima kasih kepada Anda yang sudah menuliskan linknya. Ada beberapa tadi saya lihat ada 3 kalau tidak salah ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi kebaikan. Langsung saja tidak lama-lama kita saksikan perbincangan antara Mas Owiwobo yang pernah ngaku anak jin dengan Mas Roy Suryo. Mari kita saksikan. Check it out. Beredar berita bahwa Roy Suryo CS akhirnya berkas perkaranya P21 dan hari ini telah hadir di studio Unlock. Ada Mas Roy. Apa kabar Mas Roy? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oh, harus sehat. Nggak terganggu dengan berita P21 Lah, ya? beritanya aja palsu kok. Oh gitu. Ya, beritanya belum tentu benar. Ya. Belum tentu. Bisa tentu benar, bisa tidak. Dan hari ini juga di sebelah kanan di sudut biru. Ya kan? Coba itu bagus kan bahasanya ya, bisa benar bisa tidak. Nggak masalah juga untuk Mas Roy ini. Kalau benar yang benar lah. Cuma nanti kita akan menyaksikan. Kejaksaan juga berarti edan. Dan kalau dibuka berkasnya semuanya akan rusak nih. Ada Firdaus Owiwobo. Gimana bro? Sehat dengan pembasminya? Ya. Tapi hari ini lu datang pro Gibran. Pro Gibran. Nah, cuman Ketua Umum Pro Gibran ya. Cuman lu hari ini mau bicara tentang Pak Jokowi. Lu pro siapa sih? Pro Gibran apa Jokowi? Ya semua include. Gibrannya, Jokowinya, Jen Etesnya bila Tapi perlu disclaimer, saya perlu hati-hati. Kenapa? Siapa tahu tiba-tiba sudah ada di atas meja nanti. Wah, mejanya gede. Nggak sengaja itu. Dia soalnya nggak tahu siapa yang ngangkat dia sampai hari ini. Gitu. Jadi ya udah, kalau nggak sengaja ya wes. Kita maklumin aja. Terkait dengan P21 Mas, gimana sebenarnya? Tadi kan Mas katanya habis dari Polda juga, begitu ya. Beneran P21 atau cuma hanya isu atau seperti Gini. Jadi orang boleh mengatakan bahwa P21 itu saya P21. Ya semua perkara itu biasanya memang P21. Biasanya. Cuman kan perkara saya ini kan ada unik ya. Karena pertama kali berkas itu dilimpah tanggal 13 Januari 2026. Kemudian ada catatan bahwa itu P18 artinya harus dimasukin dulu dan dilengkapi. Ada petunjuk jaksa. Ada petunjuk jaksa itu tanggal 20 ya. Jadi jaksa benar 6-7 hari udah betul dia. Tanggal 27 itu sudah dikembalikan oleh Kejaksaan ke Polda Metro. Ya. Nah, kemudian lama nggak ada kabar. Tahu-tahu baru tanggal 21 April. Jadi udah lewat 3-4 bulan
Ya, baru ada kabar lagi berkas dilimpah lagi dari Polda Metro ke Kejaksaan. Nah, di situ mau pakai KUHP lama, KUHP baru itu sudah melenceng, sudah melanggar. Ya. Ya, bahkan kemudian kabar terakhir dari Kejaksaan memang akhirnya berkas itu kembalikan lagi ke Polda Metro tapi masih P19. Bolak-balik lah. Bolak-balik persis kayak Jokowi dulu ketika nerangin di kampus kehutanan itu. Bolak-balik gitu ya. Nah, mendadak kemarin itu, ini harus dipahami loh ya. Ya. Silahkan cek di berbagai rekaman. Jadi Polda Metro kemarin itu menggelar sebuah konferensi pers yang lain, bukan konferensi pers soal ijazah ini. Oke. Jadi konferensi pers soal penganiayaan seorang aktivis oleh oknum TNI itu. Oke. Ya, terus ada putusan pra peradilan, terus ada gelar barang bukti kasus apa yang lain. Jadi itu inti acaranya. Nah, mendadak di ujung ketika tanya jawab ada pertanyaan dari salah seorang kawan kita, Ya. ya, menanyakan tentang kabarnya P21-nya Roy Suryo apa gitu. Nah, disitulah Pak Direskrim Pak Kombes Iman Imanuddin menjawab dengan kalimat ini. Alhamdulillah, ya, saya baca kalimatnya supaya nggak salah karena kalimatnya ini nggak saya tambahin. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kalimatnya itu agak-agak gantung. Oke. Tidak ada kata lengkap. Gantung sekali. Tidak ada Tidak ada P21. kata P21. Juga ada. Tapi kalau dikatakan ada pemenuhan atas kekurangan-kekurangan ada. Dan itu jelas betul kalimat. Nah, dan menariknya lagi, tadi kebetulan beberapa jam yang lalu saya kan biasalah mingguan wajib lapor, Ya, ya gitu. Mengisi rasa sayang saya ke Polda Metro. Apel kita. Saya juga tanya ke penyidiknya, Mas, gimana katanya P21 kok saya masih WL? Wajib lapor kan? Belum Bapak gitu. Loh, lah itu kemarin Pak Dir ngapain? Ya itu kan jawab pertanyaan aja. Tuh. Kata penyidiknya belum P21. Bukan, dia jawab belum tuh tanya belum diumumkan secara resmi atau enggak. Saya nggak berhak menerjemahkan lagi. Oke. Tapi dianya belum. Saya masih harus tetap wajib lapor. Nah kalau wajib lapor kan saya tanya. Ya. Ini aku masih wajib lapor enggak? Kalau saya sudah dilimpahkan, artinya saya sudah dipindahkan dengan barang-barang yang lain, kan aku nggak wajib lapor lagi. Oke. Harusnya. Artinya belum tahu pasti sebenarnya apakah ini sudah P21 atau belum. Gimana kira-kira? Gitu, Mas. Kata Mas Oyobah juga lihat statementnya, Iya. entah statementnya masih waktu itu masih benar atau enggak. Katanya persoalan ini nggak bisa terus, katanya Iya. udah di SP3. Gitu. Nah, ini Insya Allah menarik. saya istiqomah ya. Wah. Iya, karena saya juga nggak mau dibilang termul yang bodoh. Bagus. Jadi kata-kata Mas Roy di medsos sudah sering banget, jadi saya harus Tepuk tangan. pinter ya. Akri Palali, Ade Darmawan, ya saya shout aja tuh DJ anak general, siapa lagi tuh Mosato, tiru nih, saya termul tapi tidak mau jadi termul yang bodoh, tuh ya. Dan sayang sekali masalahnya nggak bakalan bisa jadi termul kalau nggak pura-pura bodoh, nggak bakalan bisa. Gak kayak Rifai itu, siapa namanya pengacara Jokowi itu bukan orang bodoh, tapi kalau udah jadi termul ya kelihatan bodoh. Ya makanya pasti bakal playing the karakter. Kenapa? Karena kecerdasan tidak akan pernah bisa membela kesalahan. Gak bakalan bisa. Pasti orang-orang yang lebih cerdasnya akan membuka kesalahan-kesalahannya. Kita lanjut dulu ya. Jadi soalnya seru nih. Dia kan lu buat ya namanya organisasi apa? Kan awalnya termul, Ya. lalu tak daftarkan ke Kemenkumham jadi Pro Gibran. Oh. Iya. Oke. Termul udah nggak ada sekarang. Berarti Iya. ketua Pro Gibran yang dulunya Iya. adalah ketua Termul. Termul. Oke. Padahal sudah terlanjur aku beli kaosnya loh. Ini dalam daftar pembeli kaos. Dia sebenarnya buat organisasi cuma hanya buat jual kaos, Mas. Masa jual kaos. Ya. Oke, menurut Mas Roy bahwa itu belum P21. Artinya belum tahu aslinya seperti apa. Kalau kita mengacu kepada tatanan hukum di bangsa ini, cara mekanisme penegakan hukum di Indonesia ini, Mas Roy udah nggak bisa dipidana. Udah nggak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana. Status tersangkanya udah gugur. Nah, Kenapa? Kenapa? Karena setiap orang yang diperiksa dalam satu surat Ya, itu satu kaitannya satu sama satu lain. SPK. Satu SPK. Iya. Jadi nggak bisa Mas Roy ini dikatakan bersalah sementara yang ini enggak, karena pilih kasih itu melanggar hak asasi. Ya. Itu melanggar hak asasi. Oke, tapi bagaimana bila misalnya penyidik berpendapat bahwa dari berkas perkara tersebut para tersangka di splitsing pemberkasannya? Tidak bisa, di splicing itu ada mekanismenya. Splicing Oke. itu hanya ancaman hukuman di bawah 5 tahun.
Oke. Mas Roy ini 12 tahun loh. Oh, Terbentur ini. Berarti Rismon tetap harus Iya, diikutkan. Rismon harus tetap diikut sertakan masalah nanti putusannya seperti apa di pengadilan, namun tidak SP3. Itu perjanjian di bawah tangan, tidak pakai rangka SP3. Mereka menyatakan damai, surat itu dibawa ke pengadilan bahwa ini diringankan misalnya. Itu bisa. Tapi kalau pakai mekanisme SP3, Rismon diancam 12 tahun, ini nggak kena. Oke, tapi kalau keinginan Sementara daripada permasalahannya juga harus diingat, ini adalah delik aduan. Yang mana yang diadukan oleh Joko Widodo itu adalah peristiwa. Ya kan kalau diadukan peristiwa gimana bisa dicabut satu-satu di split seperti itu. Makanya dari awal ada klaster-klaster juga udah blunder. Dan itu sudah dibahas oleh para ahli hukum ya. Ini mah edan. Siapanya? Polda Metro. lu sebagai ketua Termul atau ketua Pro Gibran begitu ya, keinginannya ini P21 apa tidak gitu? Artinya Mas Roy dihukum atas perbuatan peristiwa ini atau tidak begitu? Karena kan statement lu ini bertentangan dengan teman-teman lu yang lain begitu loh, seperti gue gak punya teman, gue mereka bukan teman gue, Farhad Abbas bukan teman gue, bukan teman mereka. Lo bukan itu CS sama Farhad? Gue berdiri sendiri, gue nggak ikut Ade, nggak ikut apa ya, gue berdiri. Lu tidak ikut Pradi Oh Farhad, dengerin tuh ya, lupa di-mention tadi Farhad Abbas. Satu gitu Gak ya. ikut, gue gak ikut. Gue sendiri dari mana-mana mah diundang sama mereka kemana datang. Nah sekarang gue tanya, sementara tadi itu Pradi Bersatu baru membuat statement. Ya. Bahwa mereka mengucapkan puji dan syukur begitu ya. Alhamdulillah katanya bahwa Mas Roy akhirnya berkas perkaranya P21. Berarti kan bertentangan nih dengan pendapat yang lu buat. Kalau saya kan nanti akan malu ketika ini dipaksakan oleh saya. Berarti Oke. kita tidak menganut sistem Rakstah dong. Berarti Makstah yang masih berkuasa. Ya. Ya. Jadi artinya di sini kekuasaan itu hukum itu dikangkangi oleh kekuasaan. Jadi buat apa saya sekolah berdarah-darah kalau seandainya saya Iya. Makanya saya hari ini saya tetap Udah jadi pengacara, jual diri sama Jokowi, ya malu-maluin ya. mendukung Pak Jokowi Pro Gibran. Malah saya ini ingin mendamaikan Pak Jokowi sama Mas Roy kalau bisa. gitu. Iya kalau bisa gitu loh, karena ini kan udah apa ya? Ini istilahnya kita nendang kardus di dalamnya nggak ada isinya. Ya, cuman Mas Roy mau nggak mau didamain nih? Mas. Lah istilahnya kan gini ya. Kan kita mendamaikan orang itu adalah satu pahala. Orang yang sedang berselisih itu coba kita damaikan berdua, bergandengan tangan. Oke lah, semua nggak ada yang punya, nggak ada yang suci di dunia ini. Semua punya masalah. Nah kalau lu bicara damai, pasti Sebenarnya kalau iya mendamaikan dua yang berselisih itu apa pahala. Cuma kan ini masalahnya bukan masalah pribadi, ini masalahnya masalah bangsa begitu. Nanti Roy Suryo udah nggak bermasalah lagi sama Jokowi, bermasalahnya sama warga Indonesia. Gimana sih Mas Roy ini? Katanya palsu, kayak Rismon tuh, ya. Rismon pindah ke Jokowi, sama Jokowi Rismon udah gak ada masalah. Tapi lihat sama bangsa Indonesia masalahnya itu. Ya sampai ditutup kolom komentar tuh si Rismon. Malu-maluin. itu semua orang sepakat. Tetapi dalam konteks perdamaian tentu harus ada orang yang minta maaf dan memaafkan. Kira-kira siapa yang meminta Nggak maaf mesti. dan Perdamaian ini nggak mesti minta maaf. Nah, benar itu. Makanya gitu? minta maaf. Oh nggak perlu minta maaf, Orang hanya duduk bareng aja. Statusnya draw kok, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, udah datang. Aku ngomong sama Pak Jokowi, Mas Roy Suryo tinggal tanggal. Gimana Mas? Kayak Egi sama DHL, itu nggak ada minta maaf. Tidak ada minta maaf sama sekali. Nggak ada. Oke. Datang kemudian katanya dia understanding, udah gitu aja. Oke. Terus? Tapi kalau Rismon minta maaf. Oh, Rismon minta maaf ngeralat. Respon kan udah ketahuan ijazahnya agak palsu ya. Aku. Tuh coba Nah, kalau lihat. Mas Roy seandainya mau dipertemukan Ini Termul agak sadar ya begini nih. nanti dengan Pak Jokowi terkait dengan ijazah tersebut mau. Gak tergantung Damai. apa dulu, nanti dulu masih jauh panggang dari api lah. Saya siap gitu. memediasi Mas. Wah, Nah dia mau mediasi katanya. Terima kasih. Tapi yang dari sononya marah-marah ini kok tuh kan. Karena gini Mas Roy, kan saya bilang kenapa saya keluar dari romo-romo mereka, nggak mau dianggap sahabat mereka atau rekan mereka. Saya beda sendiri Mas Roy. Oke. Saya justru selama ini mau mendamaikan Mas Roy sama Pak Waduh, luar Jokowi biasa. gitu loh. Oke. Jadi apa sih yang kita tendang hari ini? Kan Oke, kardus kalau kita kosong bicara gitu. Tentunya juga gini, Mas Pablo dan juga Mas Ayobo. Jadi Jokowi itu kemarin kan kabarnya kan marah-marah. Oke. Gitu, gara-gara persoalan ini nggak selesai-selesai. Bahkan kabarnya kan tanya ke penyidik waktu awal dulu ngaporin tanggal 30 April. Iya. Ini berapa bulan nih selesainya? Oh 3 sampai 4 bulan. Nah kemarin tuh kabarnya gebrak meja. Tapi gebrak meja ini Mas, itu ternyata kontradiksi di antara teman-teman di sana. Karena ada yang bilang, enggak ada Pak Jokowi itu enggak ada gebrak meja. Beliau halus, paling kalau gebrak tuh sementara ada yang lain bilang gebrak. Nah, itu dah. Paling pada kelahi deh sana saya bilang. Ada nggak Pak Jokowi gebrak meja? Pak Jokowi nggak gebrak. Nah. Ya kalaupun gebrak meja Pak Jokowi paling
Kenceng. Kalau saya beda naik meja malah saya. Towel meja itu yang ada Beda kan. loh, Pak Jokowi kan beda. Oke, kita kalau bicara soal peristiwa tersebut kan sudah masuk di dalam ranah hukum. Ya, Kalau ya. kita mau Ya udah, mengacu sudah- ke sudah perdamaian. dilaporkan udah masuk ranah Ya, hukum Bro Istisna. dan kalau kita mau bicara perdamaian, pasti harus ada syarat-syarat perdamaiannya. Kalau di dalam ranah hukum, kira-kira Mas Roy, Kalau- Ya. peluang untuk berdamai ini apa sih syarat utamanya? Kalau saya nggak ada syarat sama sekali. Saya artinya gini, Jokowi ngakuin aja kalau memang oh ya ijazahnya itu memang nggak ada. Bukan hanya palsu. Kan ada bahkan ada penelitian loh. Penelitian Pak Dr. Bonatua. Iya. Itu bahkan penelitiannya lebih sadis lagi. Nih, ijazah Jokowi tidak ada. Oh, ijazah Jokowi tidak ada. Lah, ini lebih ke sadis lagi. Kalau saya kan hanya bilang 99,9% palsu. Ya. Itu pun dilaporin. Ini malah nggak dilaporin, malah santai-santai aja. Kalau saya bilang penelitiannya Profesor Bonatua itu palsu gimana? Lah, ya kan Kan bahaya. haknya. Ya, ya. Gue juga kan? Ya, ya. Itu hanya Mas Firdaus juga. Nah, sekarang kan dan berarti- ini sudah dikasih ke UI, ITB, Unpad gitu. Bentar lagi mau didiskusikan di ITB. Bedah buku lah ya. Ada buku di UI. Oke, berarti kan syarat perdamaiannya adalah tentu ada dua. Mengakui bahwa Pak Jokowi mengakui ijazah tidak ada atau menunjukkan ijazah, kan begitu kan kurang lebih ya. Iya. Atau ya udah nggak usah. Sebentar. Ini bargaining positionnya Mas Roy Suryo yang menentukan. Ini bagus, ya silakan berdamailah. Saya diam, cuman Anda akui begitu, tidak ada atau palsu. Bargaining posisinya di Mas Roy. Bargaining posisinya bukan kayak si Rismon. Itu ada di siapa? Di Jokowi. Akhirnya kan keluar syarat-syarat yang sampai sekarang tidak bisa memenuhi itu. Malah baca berita lawas si Rismon itu. Nyebelin. Ada statement apa-apa. Jadi Ya udah, Ya, semua damai orang aja. mengakui pendapatnya sendiri-sendiri. Iya, draw. Itu sudah. Oh gitu. Itu Iya. aja. tapi kira-kira statementnya Mas Roy yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi 99% palsu dan Bonatua yang menyatakan tidak ada, Ya kan tinggal bakal dijawab Pak diterima Jokowi. nggak? Kata Pak Jokowi asli udah selesai UGM. Iya. Oh, nggak selesai. Jangan Udah. jawab, Iya. ijazah saya asli kok. Ya udah cukup gitu. Hanya itu toh. Ngapain ribut udah selesai. Iya, Ngapain makanya. ribut? Kita persiapan pemilu 2029 kan gitu. Oh begitu. Oke. Nah itu betul, makanya salahnya itu si Jokowi di sini overacting. Ngapain melaporkan Roy Suryo? Sudah diam aja, kata Roy Suryo palsu sudah. Kecuali kalau sudah mulai ada apa? Laporan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Rustam Effendi kalau tidak salah. Baru tuh masuk. Jokowi agak wajar kalau masuk. Lah ini cuman dibilangin aja ijazahnya palsu begitu. Overacting. Dikira si Jokowi masih berkuasa. Sorry ya Pak ya, sudah rontok giginya. Cuman memang ada. Karena susah mas. Sekarang ibaratnya ini kayak dulu ketika pembicaraan soal zaman Kopernikus dulu. Kayak wah bumi itu bulat, kemudian ada bumi itu kotak, sampai kemudian di sidang di Dewan Gereja waktu itu. Ya. Ya udah kan nggak ketemu. Ya udah biarin ketemunya nanti mungkin beberapa ratus tahun kemudian. Berarti soal perkara hukum ini kalau damai ya sudah dibiarkan aja begitu. Iya. Biar aja nggak usah ada omong-omongan, biar aja nggak mau. Setuju. Lah, tapi kan Selesai. otomatis Mas Roy dan kawan-kawan juga tidak akan stop untuk membicarakan ijazahnya. Lo nggak apa-apa. Iya, nggak Pak apa-apa. Jokowi juga nggak kita stop. Kalau mau keliling Indonesia silakan. Bilang ijazahnya Saya asli. juga nggak perlu seperti teman-teman Betul. PDI Perjuangan. Tapi jangan maki-maki, Mas. Oh ya nggak jangan apa-apa. maki-maki. Kita aja maki-maki boleh lah di kita. Terus misalnya ada teman-teman PDI Perjuangan yang bilang kalau mau keliling Indonesia silahkan sekalian bawa-bawa ijazahnya. Ya, ya. Ya itu juga nggak apa-apa, itu hak konstitusi, hak mereka untuk menyatakan itu. Nah misalnya kayak Bu Mega kayak gini yang mengatakan kalau memang asli tunjukin saja ijazahnya, gitu. Oke. Terus Pak Jarod kemarin ya, Iya, Pak rencana Jarod juga. Jokowi keliling Indonesia sambil tunjukin ijazahnya. Ya udah, jadi yang satu bilang A, yang satu bilang B. Ya wes. Semua orang-orang Nanti kalau saya balikin, Pak Jarod tolong tunjukkan Ijazahnya Pak Jarod. SP3 kasus korupsinya mau nggak? dia? Nah makanya Iya, silakan. coba Pak Jarod tuh, wakil ketua sekjennya PDIP. Coba iya. Pak Jarod, coba tolong tunjukin SP3-nya di Iya. di KPK. kira-kira kalau Pak Jokowi Ya, itu sah-sah disuruh saja. menunjukkan ijazah, kenapa sih Pak Jokowi nggak mau? Loh, kan gini. Sama kayak gini. Kalau Pak Jarod mungkin susah nggak ada orangnya ya. Iya. Misalnya Mas Ayobo minta, Mas Roy,
tolong dong tunjukin keputusan pengadilan soal kasus Panci. Saya bawain. Iya. Jadi clear. Iya. Beliau tahu kalau kasus Panci itu selesai sudah. Betul. Oke. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada. Ada ya, Berkasnya tetap ada. Nah, kira-kira Pak Jokowi mau nggak begitu? Pak Jokowi kira-kira kalau didesak untuk lakukan itu bakal nunjukin nggak sih ujungnya? Nggak bisa. Cara yang terbaik adalah gini, kalau memaksa Jokowi itu untuk menunjukkan ijazah akan bersinggungan dengan PDP, gitu loh. PDP kan korbannya dia sendiri. Perlindungan Data pribadi sebenarnya nggak juga sih. Iya, Sebenarnya nggak juga. Oke, tapi kan kalau kita bicara perlindungan Tapi data hak- pribadi, gini, Ya. Oke, kita nggak pakai undang-undang PDP. Ya. Tapi hak asasi dia Boleh, boleh pakai hak asasi, boleh. Kan gitu. Iya. Jadi artinya di sini kita mau cari celah yang manapun di negara ini pasti ada regulasi yang membentengi itu. Ya, gitu. ya. Ya, memang tidak ada kewajiban Jokowi kalau misalkan nggak mau menunjukkan ijazahnya sudah. Cuma aja jangan panas telinga tuh digunjingin sama seluruh masyarakat Indonesia. Lawang orang-orang yang dituduh ijazahnya palsu pada ngeliatin ijazahnya semua kok. Sampai Obama saja memperlihatkan birth certificate-nya. Ya apa permasalahannya? Ya, jadi kalau misalkan tidak mau menunjukkan ijazahnya, telinganya aja yang tebal udah. Nggak usah pakai show off begitu ya, datang ke Polda melaporkan Roy Suryo. Tahu sekarang nih dibilangin ijazahnya kagak ada. Jitak juga kepalanya Jokowi itu. Mudah-mudahan cepet-cepetan binasa tuh ya. Saya bilang tadi sini, saya datang ke sini untuk mencoba berbicara yang lemah lembut kepada Mas Suryo. Saya ini bawa misi lu perdamaian. tadi di belakang ngomong sama gua kayak gitu katanya, "Ah, gua mau sikat Roy Suryo," katanya. Lu ngomong begitu sama gua. Gue nggak gitu. Oke. Kan gue bilang gue mau tampil sendiri, Iya. biar kru ini bisa terlerai semuanya. Oke. Gue nggak mau coba ikut-ikutan apa sih? Teman-teman. Euforia mau cari panggung enggak? Gue mau coba cari. Termul garis lunak. Memang dari kemarin gue nggak mau bicara. Berarti lu menganggap teman-teman yang lain adalah orang-orang yang mencari panggung. Ya mungkin dia cari panggung. Gue kan udah viral gitu. Jadi Lu sebenarnya pro Gibran atau pro Roy Suryo sih? gue nggak pro Suryo. Enggak. Gue nggak pro. Enggak. Gue pro Iya, iya. Jokowi. Independen. pro Gibran. Jadi gue sekarang ini mencoba untuk tampil Iya. sebagai pendukung Jokowi yang cerdas. Oke. Iya. Betul. Jadi gue nggak mau ikutan goblok gitu. Jadi gini. Jadi gini. Betul. Karena belum ada itu representasi Termul yang cerdas belum ada. Ya makanya kemarin ada yang bilang, coba kalau bela Termul katanya, wah udah jadi komisaris. Emang kekurangan Termul itu, kekurangan stok pembela cerdas, juga kekurangan stok pembela ganteng. Garing. Bukan Termul. Kan gue ketua umum Termul. Jadi gini. Di dalam undang-undang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ya. Iya. Di KUHP di pasal 2 atau 3. Setiap peristiwa hukum yang ada, terbit, ya tumbuh sebelum adanya undang-undang, maka dicari sanksi hukum yang paling ringan. Iya. Oke, betul. Gitu loh. Jadi konsekuensinya, Iya. kalau ancaman hukuman Mas Rusyo 12 tahun, berarti ancaman hukum paling ringan kan hukuman kerja sosial. Kan gitu. Kalaupun memang ingin divonis oleh hakim. Tetapi kan proses mekanisme hukum acaranya kan udah cacat. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Iya, iya. Udah cacat. Kenapa gue bilang tadi? Saksinya mana? Iya. Lalu pelaku sininya mana? Iya. Ada objek Udah dan di subjek. SP3. Berarti lu berharap Dari Rismon tetap masuk lagi ke dalam. Kalaupun mau dimasukkan kan keluar SP3 udah ada, nih dilematis. Iya. SP3-nya Iya, sudah ada terbit. SP3. Harusnya kuasa hukum dari Pak Jokowi Nasihatin. harusnya itu menyarankan untuk damai di luar lingkup administrasi hukum pidana. Ya, artinya lu punya Iya. keyakinan bahwa ini tidak akan P21. P21 bisa saja, kan gue bilang tadi P2, tapi hukumannya nggak akan pernah ditahan Mas Rusyo. Oke. Paling P21 bisa saja, tapi itu akan bermasalah, akan problematik. tinggal jepitnya doang yang masuk bui, percaya Mas? Kalau kita mau pakai Ya, artinya lu punya Iya. keyakinan bahwa ini tidak akan P21. harusnya kuasa hukum dari Pak Jokowi Nasihatin. harusnya itu menyarankan untuk damai di luar lingkup administrasi hukum pidana. Ya, artinya lu punya Iya. keyakinan bahwa ini tidak akan P21. P21 bisa saja, kan gue bilang tadi P2, tapi hukumannya nggak akan pernah ditahan Mas Rusyo. Oke. Paling sendal jepitnya doang yang masuk bui, percaya Mas? Kalau kita mau paksakan, Iya. menurut hukum acara atau hukum pidana, boleh saya taruh-taruhan. Paling sendal jepitnya yang masuk. Kan ada KUHP, Bos. Artinya Mas Roy tidak akan mungkin masuk ke Gak dalam. bisa, kalaupun mau dipidana, dia ketuk palu pun hakim paling bilang ya udah kamu sanksi hukumnya yaitu jadi kerja sosial. Hukuman sosial. Karena udah tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu di pasal 2 atau 3 kalau nggak salah saya baca. Ya. Setiap orang yang
dilaporkan atau tersangkakan pada saat hukum undang-undang itu belum terbit, undang-undang nomor 1. Itu maka ketika dilaksanakan setelah undang-undang itu terbit, dicari ancaman pasal yang menguntungkan tersangka. Bahasa hukumnya lebih ringan. Lex favorio. Ya, lex favorio. Oke, jadi kalau tadi bahasanya Firdaus dia sampaikan bahwa dia adalah termul yang cerdas. Oh iya, cerdas. Kira-kira menurut Mas Roy cerdas nggak? Cerdas. Semenjak saya baca statementnya itu terus terang saya kaget. Saya ulang berkali-kali. Saya cerdas dari dulu. Enggak. Berkali-kali. Ini bener gak? Bentar, berarti si Firdaus ini memang lagi playing karakter begitu ya. Karena untuk memahami ya sampai sini paham dan berkata jujur itu dua hal yang berbeda ya. Kamu memahami perkara dan berkata jujur tentang perkara itu dua hal yang berbeda. Makanya kamu bisa paham tapi berkata tidak jujur begitu. Bisa seperti itu. Nah, Oyobo itu kan sekarang sedang menunjukkan kepahamannya jujur. Jadi untuk memahami konsep itu memang ya lumayan lah, nggak rumit-rumit amat sih sebetulnya. Makanya kalau termul nggak paham itu keterlaluan. Sebenarnya nggak rumit-rumit amat begitu. Mudah memahami konsep ini. Lawang kita itu negaranya negara dengan kepastian hukum kok. Asal jelas saja ada tulisan teks, tidak perlu dianalisa, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan begitu. Asal ada cetowelo-welo selesai. Mudah hukum di kita itu. Makanya yang aneh itu kok termul-termul ya kalau sekarang seperti selain Oyobo, lah kok keterlaluan, kurang 1 sendoknya itu. Otaknya tuh kurang 1 sendok. Terotasi. Mengatakan kan diwawancara sendiri beliau. Mengatakan Roy Suryo tuh nggak bisa, soalnya udah ada di SP3 nih. Gimana sih ini lawyer-lawyernya Jokowi kan kayak gitu kan. Kenapa nggak nasehatin? Oh, kok ini kok udah SP3, udah di SP3 itu 1 SPK. Bener. Itu sama persis dengan kata-kata Kosinudin, sama persis dengan kata-kata Pak Ugroseno. Dalam 1 SPK, surat pemberhentian penyelidikan perkara ya. Itu kan surat perkara. Kecuali bunyinya surat pemberhentian perseorangan lah. Perseorangannya dicopot-copot. Dia karena belum dipanggil lagi ke Solo, Mas. Kalau dipanggil lagi ke Solo berubah lagi nanti. Ya, Saya minggu depan ketemu Jokowi insya Allah. Nggak ada kaitannya. Kan saya udah bilang tadi, saya tampil sebagai termul yang idealis tapi cerdas. Makanya saya mau mencoba mendamaikan Mas Roy Suryo sama Pak Jokowi gitu loh. Udahlah nggak usah bahas ijazah ini juga, nggak usah bahas, udah dianggap aja draw kan gitu. Karena kalau dipaksakan juga akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia gitu loh. Betul. Ya. Sekarang Itu saya yang kira paling yang jadi bahaya. persoalan banyak pihak yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah, termasuk juga orang-orang PDIP. Kira-kira nanti pada saat lu datang ke tempatnya Pak Jokowi, lu akan minta Pak Jokowi untuk tunjukkan ijazah juga? Gua larang, ngapain? Nunjukin. Kan nggak perlu juga. Gini loh, setiap orang yang ingin memberikan keyakinan kepada orang lain, dia harus punya kepentingan. Begitu juga sebaliknya. Orang yang butuh keyakinan pada orang lain, dia harus punya kepentingan Pak Jokowi. Lantas yang minta-minta ijazah Pak Jokowi dibuka itu ada kepentingan apa? Gitu loh. Jokowi penting gak sama dia gitu. Sebentar, kalau untuk ini bisa di counter. Kalau untuk saya itu butuh ada kepentingannya. Kenapa? Karena dari apa yang diakukan sudah terlalu banyak keluar yang menunjukkan sebaliknya. Jadi kalau di awal-awal Jokowi itu dipinta untuk mengeluarkan ijazahnya, menunjukkan ijazahnya, argumennya siapa ini Oyobo itu valid. Ya ngapain? Apa kepentingan kamu mau lihat ijazah saya? Lawang saya tidak menunjukkan juga tidak berkurang apa-apa begitu. Itu betul. Pada saat pertama dituduh ijazah Jokowi itu palsu dan dipinta untuk menunjukkan ijazahnya. Tapi sekarang sudah lain. Kenapa? Karena teman-teman reuninya ternyata saling bertentangan satu dengan yang lain. Pak Kasmujo juga demikian. Kemudian tulisan siapa itu kemarin itu yang menandatangannya itu kan pakainya OE begitu ya. Tapi kan anaknya bilang itu bukan pakai OE tapi pakai U. Bukan Sumargo. Itu Denny Sumargo ya, lupa saya namanya itu. Ya itulah, itu banyak. Nah pada akhirnya ini kan nampak tuh gara-garanya si Jokowi diam aja begitu. Kalau memang dia punya ijazah asli harusnya ditunjukkan. Nah sekarang udah kepentingan kita masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ijazah yang itu sendiri yang tidak mau ditunjukkan oleh Jokowi itu dipakai sebagai syarat yang bersangkutan untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia dengan semua kontestasi politiknya. Therefore kita sebagai masyarakat punya kepentingan untuk meminta akuntabilitas itu, karena pada akhirnya ini nanti akan berkaitan dengan UGM itu sendiri dan akan berkaitan dengan KPU dan satu lagi dengan Partai Demokrasi PDI ya Indonesia atau PDIP. Demikian ya, saya ucapkan tetap saja mudah-mudahan para termul ini binasa dan kita keluar daripada dalam keadaan selamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.